Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Pintar gimana nih kabarnya? Baik ya, semoga. Saat ini kita berjumpa lagi di podcast keuangan. Di samping saya sudah ada Mbak Putri. Hai Sobat Pintar. Ya, gimana nih kabarnya Mbak Putri? Alhamdulillah baik sekali. Mbak Baik Bilkis ya? gimana? Alhamdulillah baik. Gak kerasa ya Mbak Putri, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Iya, padahal kayaknya baru gitu ya. Baru berlalu berapa bulan gitu. Oh Iya. enggak ya, tetap 1 tahun ya 1 teman-teman. Cuma rasanya cepet banget. Ya. Nah, berhubung kita membahas tentang podcast Oke. keuangan nih Mbak Putri. Oke. Kita akan membahas tentang gimana sih cara mengatur keuangan yang baik di bulan Ramadan. Oke, di bulan Ramadan. Sebenarnya kan gini ya, kalau Ramadan itu harusnya logikanya berkurang ya. Iya. Karena biasanya kita makan 3 kali, ternyata 2 kali misalnya ketika Ramadan. Tapi ternyata kebanyakan dari kita itu justru wow gitu, sebengkak-bengkaknya uangnya ini kemana gitu ya, larinya kemana nih gitu. Nah kalau Mbak Bilkis kemana nih larinya? Biasanya nih Mbak Putri paling banyak itu untuk iftar dan buber itu sih paling banyak ya. Oke. Jadi sebenarnya gini, ketika Ramadan itu wajar ya, kebutuhan kita itu meningkat itu benar-benar wajar banget. Kenapa? Yang pertama, makanan pokok itu pasti naik. No, sekarang kemarin beli telur nggak Mbak Bilkis? Iya. Naik kan, naiknya hampir banyak gitu ya, hampir 50% sendiri itu untuk beli telur dan segala macamnya. Belum minyak. Waduh, minyak. Sekarang udah ngantri langka. nggak kemarin? Wah, sekarang minyak super langka dan kalau ada pun mahal sekali ya Mbak Putri. Betul. Jadi 2 kali lipatnya dari harga biasa gitu kan. Nah, jadi memang biasanya jelang Ramadan sembako itu pasti naik. Tapi ada yang naik, ada yang turun harganya biasanya. Nah, yang turun tuh apa? Yang turun yang biasanya di sale itu apa sih Mbak Bilkis? Baju. Baju. Kira-kira kita kepengen nggak tuh sama baju-baju baru gitu ya? Wih, lapar mata gitu, jalan-jalan kemana-mana gitu kan, ke mall misalnya kayak gitu, atau kemana aja gitu ya. Nah, jadi pasti akan ada 2 pengeluaran itu ya, satu sembako untuk makanan pokok, kemudian yang kedua adalah untuk hal-hal yang sifatnya dia ini tadi insidental, jadi kayak baju, sepatu, tas kayak gitu. Nah, kadang-kala yang bikin bengkak di situnya gitu. Kalau pengalaman Mbak Bilkis kayak gimana? Kalau saya sih emang yang pertama itu kan buber tadi ya Mbak Putri ya. Kedua karena ini untuk persiapan Lebaran itu, jadi kan baju harus baru, sepatu baru, tas. Terus, siapa yang mengharuskan? Ya itu dia. Sebenarnya kan nggak mengharuskan untuk baru ya Mbak Putri. Betul. Cuma kok kita tuh ngerasanya semuanya harus baru gitu ya kalau misalnya nggak baru gitu Iya, ya. betul. Jadi kalau kita pas Ramadan itu teman-teman, yang butuh sekali kita lakukan yang pertama adalah atur anggaran atau buat anggaran. Itu yang paling pertama dan paling urgent. Oke. Jadi nanti Bilkis, saya kayak gitu ya, kita akan bikin anggaran bersama nih. Oh, di bulan Ramadan ini kira-kira anggaran kita apa aja sih kayak gitu. Yang pastinya anggaran ini berbeda dari anggaran-anggaran yang di bulan-bulan sebelumnya. Satu, misalnya di Ramadan kita perlu ada zakat fitrah gitu ya, kan ada zakat fitrah. Kemudian kita biasanya seneng banget tadi kayak buber gitu ya, guyup rukun gitu ya, bareng-bareng. Karena kan ini Ramadan ya, jadi pengeluarannya itu berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Kayak misalnya kita ada pengeluaran zakat, kita ada pengeluaran untuk buka bersama. Nanti belum halal bihalal keluarga, belum ngampol apa sih? THR gitu ya, Hampers. Nah, bikin hampers. Nah, itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang nggak ada di sebelum Ramadan gitu ya, sebelum Ramadan. Jadi memang yang pertama kita butuh lakukan adalah untuk merancang anggaran tadi. Masukkan ada dua. Jadi pertama adalah anggaran rutinnya, kita bikin dulu anggaran rutin kita. Kemudian yang kedua memang khusus anggaran Ramadan dan hari raya. Nah, anggaran Ramadan sama hari raya ini apa aja sih? Ya tadi misalnya zakat, kita harus bayar berapa? Kalau misalnya yang kos sendiri, kemudian sudah punya penghasilan, kan berarti zakat fitrahnya bayar sendiri dong. Iya. Ya nggak beres. Nggak mungkin kan sama orang tua gitu ya. Nah, kemudian yang misalnya udah berkeluarga berarti 2. Yang udah punya putra-putri ya 4, 5 misalnya kayak gitu. Nah, itu masukkan ke dalam anggaran di khusus untuk Ramadan. Kemudian yang kedua, tadi anggaran untuk sedekah misalnya. Jadi kita siapkan nih selama bulan ini saya mau sedekah apa. Kalau misal
wah ternyata mepet banget uangnya kayak gitu. Nah sedekah kan nggak harus dengan uang ya. Misalnya podcast sedekah ya Mbak Bilkis ya. Iya. Podcast gitu, atau misalnya mau mengajar ke teman-teman yang lain, nah itu kan juga sedekah. Artinya banyak pintu gitu ya, banyak pintu yang bisa kita lakukan dengan sedekah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yang perlu dianggarkan anggaran mudik. Jadi misalnya nih teman-teman mau mudik gitu ya ke rumah orang tua yang dia itu antar kota, nah itu kan butuh prepare yang sangat luar biasa dibandingkan misalnya hanya dalam satu kota aja gitu ya, atau tinggal serumah dengan orang tua gitu. Jadi ada anggaran mudik ya tadi ya. Kemudian ada anggaran tadi hampers misalnya kayak gitu. Nah itu masukin. Jadi ada dua. Ketika bulan-bulan sebelumnya kita hanya bikin anggaran untuk pengeluaran rutin, maka di bulan Ramadan ini bikin dua pos. Jadi pos anggaran rutin dan pos anggaran tadi ya khusus untuk Ramadan. Gitu Mbak. Oke, wah. Ternyata emang banyak yang harus disiapkan ya Mbak Putri. Iya. Kalau Mbak Putri setiap tahun mudik atau enggak? Saya mudiknya cuman dari Bantul ke Sleman. Oh. Saya di Jogja nih ya. Ini kita di Jogja teman-teman. Oke, Jadi halo. saya hanya dari Bantul ke Sleman. Jadi Oke. cuman butuh motor 1 liter aja ya bensin. Berarti nggak perlu persiapan yang banyak ya? Iya. Iya betul. Tapi tetap dianggarkan ya. Jadi Iya. tetap dianggarkan. Karena kan kalau mudik nanti tetap misalnya kita bawa oleh-oleh untuk orang tua gitu ya. Kemudian tadi kita mau ngasih THR buat orang-orang di sekitar sana, ponakan-ponakan dan segala macamnya. Jadi tetap harus ada budgetnya gitu, ada anggarannya. Ya, sekarang gimana Mbak Putri untuk mengatasi kita yang kayak hampir tiap minggu itu buka bersama, terus apalagi kalau anak kos itu kan harus biaya sendiri ya, sahur sendiri, buka cari sendiri, kecuali kalau kita ke masjid-masjid nih, kalau anak kos nih pasti sering nih ke masjid-masjid biar gratis, itu gimana Mbak Putri? Ih seneng loh kena dari masjid ke masjid gitu ya. Jangan lupa sholat tahiyatul masjid ya. Jadi nanti masjidnya jadi perantara ketika melalui jembatan Sirot gitu kan. Jadi berkahnya dapat tuh, tajungnya dapat juga gitu kan, pahalanya dapat juga, sholatnya dapat juga gitu. Jangan hanya untuk mencari takjil, oh enggak ya insya Allah ya, niatnya baik. Nah jadi kalau untuk yang menu buka dan menu sahur, tadi yang pertama kan kita mau bikin anggaran ya. Kemudian yang kedua yang harus kita atur memang menyusun menu sahur dan buka. Oke. Jadi kita memang harus susun gitu ya, menu sahur dan buka. Nah untuk menyusun menu sahur dan buka ini sebenarnya logikanya kan gini ya. Kita berkurang tuh kalau puasa. Jadi biasanya 3 kali makan full gitu misalnya, porsinya full. Nah kalau pas puasa itu kan sebenarnya nggak full banget. Ketika buka puasa, kadang kalau misalnya tersaji banyak hidangan itu kan kita udah makan sedikit aja udah ini ya ngerasa kok kenyang sih ternyata kayak gitu kan. Ya karena emang perut kita ditahan ya, mesti ditahan di press gitu. Dan diistirahatkan gitu kan. Nah logikanya sih sebenarnya harusnya budget kita untuk ke arah sana berkurang gitu ya. Nah tapi overloadnya di mana? Ya overloadnya tadi misalnya kita udah lapar mata duluan, pengen susu ini, pengen kolak, pengen apa lagi, akhirnya semua dibeli, nah mubazir. Padahal kalau panduan di dalam kitab kita gitu ya, bagi umat muslim yang namanya mubazir harus kita hindari gitu kan, harus kita hindari. Jadi perlu kita susun menu buka dan sahur. Nah kalau untuk anak kos, menu buka dan sahur ini bisa sih dikerjain bareng-bareng gitu, misalnya sama satu kos gitu ya. Gimana nih kita giliran yuk masak misalnya, atau kalau misalnya nggak bisa giliran masak, nggak bisa kerjasama misalnya, ya tadi memang kita udah budgetin dulu, oh untuk menu buka dan sahur aku segini. Kita nggak bisa overlap dari sini nih kayak gitu kan. Nah kita harus menahan diri sih memang, maksudnya menahan diri dari lapar mata tadi ya, lapar mata lagi terhadap makanan gitu. Nafsunya kan tetap harus ditahan gitu. Nah kemudian di menu sahur dan buka ini pastikan yang sehat juga, yang sehat ya teman-teman. Sehat nih, harus sehat. Yang sehat. Nah, jangan gitu. sampai karena semuanya enak jadi pengen dimakan semua gitu ya Mbak? Iya betul, nanti kebanyakan gula loh. Tambah manis ya malahan ya kalau tambah gula. Nah tadi ini Mbak Bilkis, kalau misalnya buber, memang sih satu itu adalah sarana sosialisasi kita sama teman-teman semua ya. Kalau buber kan kadang-kadang daftarnya listnya panjang nih, buber SMP, buber SMA, buber kuliah, nanti belum buber keluarga dan segala macamnya, listnya panjang. Nah lagi-lagi kalau yang ini karena tadi
hal pertama, budgetnya udah kita anggarkan ya. Kita sudah bikin anggaran. Nah, kalau bisa ya bubur ini memang yang sesuai dengan budget kita. Kalau misalnya sudah mentok dengan budget kita, ya udah kita mau nggak mau memang ya tolaklah kayak gitu ya, tolaklah dengan halus gitu kan. Oh misalnya aku ingin ini masak sendiri bersama teman-teman kos misalnya, kan bisa tuh dengan bahasa yang lebih halus gitu ya. Toh kita nggak akan kehilangan teman kok kalau kita itu menolak bubur kan gitu ya. Oke, jadi gitu ya Mbak ya tipsnya untuk mengatasi tentang gimana kita sahur dan buka yang betul. Iya, oke. Tapi kan untuk perencanaan itu ya Mbak, itu kan harus ada uangnya nih, biayanya nih. Nah itu gimana nih kita mengaturnya tuh? Apakah itu harus disiapkan jauh sebelum Ramadan atau bagaimana? Sebetulnya kalau keuangan Ramadan itu harusnya terplanning pada anggaran tahunan. Jadi sebaiknya ya, bukan harusnya sih, sebaiknya terplanning sejak anggaran tahunan. Jadi kapan nih jatuhnya Ramadan tiba, bulan apa? Nah, misalnya di tahun ini bulan April ya. Nah, harusnya skema atau sebaiknya skema keuangan Ramadan kita di bulan April ini sudah kita siapkan dulu waktu kita menyusun budget di awal tahun kemarin gitu. Nah, kemudian ambil dari pos sinking fund. Apa itu Mbak? Sinking fund itu kayak semacam tabungan khusus gitu ya. Tabungan yang khusus, misalnya di bulan April mau ada Ramadan, berarti aku bikin sinking fund untuk khusus tabungan Ramadan. Jadi gitu ya Mbak ya. Berarti kita harus tetap tertib sama budget yang kita punya ya. Iya betul, kuncinya memang di situ. Berarti nggak boleh memaksakan nih, karena temennya kita banyak, organisasi semuanya dari TK, SMA, terus kuliah, kita harus hadir di semua bukber. Berarti nggak harus ya Mbak ya? Nggak harus, kecuali bubernya itu kita dapat gratisan. Waduh, ini baru itu ya. Jadi kalau misalnya kita yang diundang, kita yang tidak harus mengeluarkan uang, nggak masalah buat datang. Jadi misalnya kuliah gitu ya, di kuliah kampusnya mengadakan buka bersama seluruh sivitas akademik misalnya gitu, datang aja. Kalau itu momen-momen kayak gitu tuh datang. Nah, yang perlu dibatasin yang tadi, yang misalnya kita harus mengeluarkan budget untuk mengadakan bubur bersama teman-teman gitu. Oke, berarti memang harus tahu budget kita itu ada seberapa di mana. Oke Mbak Putri, selanjutnya yaitu tadi kan di awal Mbak Putri sudah membahas tentang kita tuh kalau lebaran pasti ada banyak diskon, diskon baju, diskon sepatu. Nah itu gimana sih Mbak cara ngatasinnya? Jadi gini, prinsipnya di setiap pengaturan keuangan itu kita pasti akan menemui tuh yang namanya diskon-diskon. Di sepanjang tahun lah, akhir tahun pasti diskon, awal tahun pasti diskon, Ramadan pasti diskon gitu ya, dan segala macamnya. Nah, ada prinsip yang harus kita pegang, itu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu yang paling penting. Kita tahu dulu kita butuh apa enggak, kita ingin apa enggak. Dan balik lagi ke poin yang pertama, sesuai nggak sama budget kita. Kalau misalnya kebutuhan kita sudah terpenuhi, kemudian tadi ya, lapar nih, sepatu bagus, diskon murah 70% misalnya gitu kan. Kalau kebutuhannya sudah oke, nggak masalah, silahkan beli gitu ya. Jadi silahkan aja gitu, pakai aja itu, budgetnya pakai aja gitu, dananya gitu ya. Tapi kalau misalnya kebutuhan pokoknya kita itu belum terpenuhi, ya kita harus bisa membedakan tadi. Ada darurat dulu nih yang perlu kita biayai terlebih dahulu gitu ya di kitanya gitu kan. Ya tadi antara kebutuhan dan keinginan itu harus kita bedakan. Jadi masing-masing orang nggak bisa sama ya. Jadi misalnya kebutuhanku berbeda, kebutuhannya Mbak Bilkis juga berbeda gitu ya, kebutuhan teman-teman kan juga berbeda gitu. Jadi nggak bisa ada, misalnya nanya gini, ada patokannya nggak sih Mbak gitu? Enggak gitu. Enggak, lagi-lagi ke kita. Banyak dialog dengan diri kita sendiri, ini butuh apa enggak. Nah, plus tadi lihat ke budgetnya gitu ya, lihat ke budgetnya ini kira-kira masuk nggak gitu ya. Jangan sampai kita ngejar diskon, kebutuhan kita nggak terpenuhi, kemudian kita hutang. Nah, waduh, gawat tuh kalau hutang untuk beli diskon ya. Hutang untuk diskon gitu. Nah itu jadi harus hati-hati sekali antara kebutuhan dan keinginan. Kan kalau jangan-jangan ada nih yang karena tiap hari bukber, tiap minggu bukber, jadi penampilan harus berbeda terus, jadi harus baru dan baru. Iya betul. Sebenarnya kan nggak harus kayak gitu juga ya, kayak gitu ya, nggak harus kayak gitu juga. Artinya
ya udahlah tampil apa adanya kan juga malah lebih bagus gitu kan. Tapi ya tadi intinya kita kok yang ngerem gitu, kita sendiri yang ngerem antara kebutuhan dan keinginan itu tadi. Oke, berarti emang dari diri kita sendiri ya Mbak ya. Ya. Jangan mudah tergoda nih teman-teman nih. Waduh, yang dikit-dikit diskon nih, aduh harus hati-hati banget nih. Betul. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu, nah ini Mbak, kan kalau keuangan remaja dan yang sudah berumah tangga itu kan beda ya Mbak ya? Yang single sama yang enggak gitu ya? Iya, yang jomblo-jomblo dan yang sudah berpasangan kan beda nih. Betul. Nah itu gimana tuh Mbak? Oke, kalau yang jomblo tadi kayak kita udah bahas banyak banget ya. Iya. Yang jomblo gitu kan, maksudnya yang single dan sudah berpenghasilan mungkin. Nah untuk yang sudah berumah tangga, terutama emak-emak, ini kayak saya kan sebenarnya emak-emak nih. Waduh, emak-emak gitu ya. Nah itu ada budget yang lain sih yang mungkin perlu disiapkan ya. Jadi selain untuk jumlah keluarga yang mungkin beda, kalau tadi kan single cuma satu, ini udah 2, 3, 4 gitu ya. Artinya pengeluaran rutin pun itu pasti akan berbeda. Kemudian yang kedua itu tadi biasanya kalau misalnya kita mudik itu pasti akan rekreasi gitu ya. Nah pas rekreasi ini kita bawanya 4 nih, beda banget sama yang satu gitu ya. 4 belum lagi kalau misalnya nanti dia mau bayarin rekreasi bareng-bareng satu keluarga besar ke pantai misalnya. Nah jadi ada pos-pos yang mungkin lebih ya, lebih budgetnya ketika sudah berkeluarga kayak gitu ya, kayak misalnya bantuin ketempatan orang tuanya, disilaturohimin banyak orang misalnya. Nah pasti kan keluar budget juga tuh, kayak gitu ya, pasti keluar budget. Belum nanti ponakannya banyak gitu ya, ponakannya 2 loh, dari sisi suami, dari sisi istri. Ya kan, kalau single kan 1 doang tuh. Kalau sudah berpasangan kan dari suami dan istri. Kalau dulunya yang 1 itu ponakannya 10 misalnya, sekarang jadi 20 atau 30 misalnya. Nah, kan budgetnya nambah lagi itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Budgetnya akan lebih banyak pada pasangan yang sudah menikah. Oke, berarti itu juga harus disiapkan jauh-jauh hari ya? Jauh-jauh hari. Terus gimana kalau misalnya baru sekarang nih ya, gara-gara lihat podcast ini gitu ya. Kemudian aku kok belum nih gitu ya. Udah disesuaikan aja dengan budget yang sekarang. Maksudnya sekarang kita sudah punya uang berapa, punya tabungan berapa, nah kita akan atur itu dengan yang ada gitu, uang yang ada. Jadi berangkat dari poin nomor 1, bikin anggaran dulu gitu ya, selalu, always gitu. Kita harus dibikin. Oke, berarti kalau dana darurat ini juga harus disediakan ya Mbak ya? Ya, tapi dana darurat beda ya. Beda lagi. Dana darurat itu beda dengan Ramadan loh. Dana darurat itu hanya dikeluarkan ketika ada urusan-urusan yang darurat. Misal, mobil tiba-tiba mogok. Nah, itu kan unpredictable banget gitu ya. Udah diservis, udah dikrimisin gitu ya. Nah, ternyata tiba-tiba qadarulahnya mogok. Nah, ini unpredictable. Nah, itu baru dikeluarkan dana darurat. Jadi dana darurat itu betul-betul kalau posisinya itu sudah darurat. Jadi bukan untuk pos misalnya Ramadan ataupun Lebaran, itu di luar dari emergency fund namanya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang THR nih Mbak Putri. Kan kalau di Lebaran tuh pasti saudara pada kumpul, ponakan, bude, pak, betul. semuanya kumpul. Kan pasti tuh ada bagi-bagi THR. Nah, itu gimana cara mengatur untuk pengeluaran THR-nya Mbak Putri? Ya, baik. Jadi kalau bab THR ini tuh ada 2 bukan mazhab sih sebenarnya. Ada 2 solusi gitu, ada 2 hal gitu yang bisa nanti dipilih mana yang pas dengan kondisinya teman-teman kayak gitu ya, dengan THR-nya masing-masing. Kan kita nggak tahu ya nominalnya berapa nih gitu. Mungkin ada yang sampai puluhan juta. Waduh. Ada yang sampai 1 juta, misalnya ada 1 juta gitu ya, ada yang ratusan juta kan juga mungkin ada ya THR gitu. Nah gini, kalau THR solusi yang pertama habiskan. Jadi ada yang kemudian karena namanya kan tunjangan hari raya nih, ya udah habisin aja untuk keperluan hari raya. Jadi dihabiskan untuk keperluan hari raya. Misalnya apa itu keperluan hari raya? Yang pertama tadi misalnya membagi amplop gitu membagi sedekah lah gitu ya, sedekah untuk ponakan-ponakan, untuk nenek, kakek begitu kan. Itu bisa dipul di sana. Untuk kemudian rekreasi bersama keluarga. THR. Ini yang tadi ya yang pakai mazhab habiskan ya. Kemudian ada yang kemudian
ini hampers, untuk ngirim hampers kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini memang sudah habis, ya udah kayak gitu ya. Ya sudah, memang tunjangan hari raya untuk hari raya Lebaran. Nah, yang kedua yang saya bilang ada mazhab tadi, yang kedua itu adalah sisihkan untuk tabungan, dana darurat atau investasi. Jadi ada dana yang memang kita poskan itu untuk masa depan kita, karena kita nggak pernah tahu ya masa depan itu akan seperti apa, nanti pasca Lebaran juga akan seperti apa. Jangan sampai pasca Lebaran kita blong gitu uangnya. Nah, kalau misalnya masih bisa kita sisihkan untuk tabungan. Jadi sisihkan aja gitu untuk tabungan. Atau misalnya dana daruratnya belum tercapai dari target gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dana darurat. Kalau dana darurat kan hitungannya 3-6 bulan pengeluaran rutin kita. Misalnya nih, pengeluaran rutin kita 1 juta per bulan. Terus ternyata uang darurat kita atau emergency fund kita itu baru 3 juta. Kan masih kurang tuh. 3 juta lagi untuk memenuhi 6 bulan gitu ya. Oh yaudah deh, THR-nya saya kasih ke dana darurat. Nah, kayak gitu. Jadi itu masing-masing juga sih. Akhirnya masing-masing juga gitu ya. Tapi kalau saya pribadi itu lebih suka yang saya punya tadi ya, saving lah gitu. Saya punya saving untuk kedepannya seperti apa. Gitu. Berarti itu yang untuk THR juga disiapkan sebelum Ramadan ya Mbak? Atau waktu saat Ramadannya itu uang THR-nya? Kalau THR kan sebenarnya itu bonus ya, maksudnya bonus, dan kita nggak akan pernah tahu kan bonus kita itu berapa gitu ya. Artinya barangkali ada yang bisa 2 kali lipat dari gaji, ada yang sekali gitu ya, atau kemudian ada yang 15 kali gaji gitu misalnya. Nah, karena itu bonus, sebenarnya dialokasikannya pas Ramadan aja nggak masalah. Jadi ketika kita terima gitu ya, ketika kita terima uang itu, atau ketika kita sudah dapat kabar, oh ternyata aku akan dapat THR-nya 2 kali gaji nih, nah baru kita alokasikan. Jadi itu di luar tadi ya, di luar anggaran yang pas pertama. Yang pertama kan ada pengeluaran rutin, kemudian ada pengeluaran Ramadan, ada zakat, sedekah kayak gitu kan. Nah, THR ini di luar 2 ini gitu loh, di luar 2 ini. Jadi memang dia khusus gitu ya, khusus yang kita budgeting pada saat Ramadan berlangsung gitu ya, Ramadan berlangsung. Nah, terus juga kalau misalnya bab THR ini kadangkala teman-teman terus akhirnya lapar mata juga kayak gitu kan, lapar mata juga. Ya boleh sih lapar mata, tapi kalau itu bukan untuk kepentingan Lebaran, mending dikip aja deh gitu, mending di saving aja gitu uangnya untuk nanti pasca Ramadan atau pasca Lebaran itu sendiri. Boleh buat liburan, tabungan liburan akhir tahun, wah itu oke juga gitu ya. Oke gitu. Oke Mbak Putri, tadi cukup banyak ya pertanyaan tentang seputar Ramadan sampai ke THR Lebaran nih. Alhamdulillah itu tadi podcast keuangan yang telah disampaikan oleh Mbak Putri. Banyak sekali poin penting yang dapat kita ambil ya. Wah, sangat bermanfaat sekali. Oke, saya akan membacakan beberapa poin pentingnya tadi, yaitu pertama, perencanaan anggaran itu dibagi menjadi 2. Pertama, anggaran rutin yang biasa kita pakai sehari-hari, dan juga anggaran Ramadan dan hari raya. Terus yang kedua yaitu anggarannya itu persiapannya disiapkan di awal tahun. Nah, kalau sudah telat nih karena baru nonton podcastnya kita, oke, bisa disiapkan sekarang juga dengan budget yang teman-teman punya. Oke, dan yang terakhir yaitu kalau kita mau mengatur keuangan kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan kita ya Mbak Putri ya. Betul. Oke, wah sekian tadi podcast bersama Mbak Putri. Terima kasih sekali Mbak Putri. Iya, sama-sama. Semoga ibadah puasanya lancar. Amin. Semoga teman-teman juga ibadah puasanya lancar. Terima kasih telah menyaksikan podcast Keuangan Pintar kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Gemedia Edu dan follow Instagram pinter.id. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.